Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan. Nama saya Indah Aulia Ahmad. Saya dari MAN 3 Jakarta. Kelas 10 MIPA 4. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang kebenaran Islam tentang kepemilikan dan akad. Kepemilikan dalam Islam. Islam memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah di bumi ini, guna memenuhi semua urusan kehidupannya. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar atau fitrah untuk memiliki harta secara individu, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini merupakan persembahan dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum kepemilikan tentang Islam terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 50 yang berbunyi, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu memperoleh dalam peperangan yang dikaruniai Allah untukmu." Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam diantaranya adalah 1. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah. Contohnya, ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan, dan lain-lain. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Contohnya, lewat jual beli, utang piutang, sewa menyewa, hibah, atau pemberian dari orang lain. Yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Contohnya, mendapat bagian dari harta pusaka, mendapat barang dari wasiat ahli waris, dan lain-lain. Yang keempat, harta atau barang yang dapat dari perkembangbiakan. Contohnya, telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, susu sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain-lain. Macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu harta ada 3 macam, yaitu yang pertama, kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dari pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas karena penguasaan materinya saja. Yang ketiga, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas karena pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum atau menguasai harta itu. Menurut Dr. Hussein Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi A. Kepemilikan pribadi atau individu, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok, namun bukan untuk umum. Contohnya, rumah, mobil, sawah, bangunan, dan lain-lain. Yang kedua atau B, kepemilikan publik atau umum, yaitu harta yang dimiliki banyak orang. Contohnya, jalan raya, laut, lapangan olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga atau C, kepemilikan negara. Contohnya, gedung, sekolah negeri, gedung pemerintahan, hutan, dan masih banyak lagi. Ada juga ihyaul mawat. Pengertiannya yaitu, ihyaul mawat ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tandus menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif, atau tanah tandus lainnya agar menjadi produktif. Hukumnya ialah mubah atau boleh. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya. Orang yang mengalirkan air dengan zalim tidak mempunyai haknya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Tirmizi. Ada juga ihya. Menurut hadis Nabi, kita diperbolehkan untuk membuka lahan baru. Namun,
Untuk membuka lahan baru, memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja. Apabila orang lain ingin menggunakannya, boleh mengambil sisanya. Yang kedua, ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Ada juga hikmah dari kepemilikan tentang Islam. Beberapa hikmah disyariatkannya kepemilikan dalam Islam, di antaranya adalah yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindunginya hak individu secara baik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Setelah selesai membahas kepemilikan tentang Islam, kita juga harus membahas akad dalam Islam. Adapun pengertian dan dasar hukum akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkannya dengan orang yang lain atau yang menerimanya untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya yaitu akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan, dan lain-lain. Adapun dasar hukum dalam akad terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat pertama, yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Setelah selesai, rukun akad dan syarat akad. Rukun akad dalam Islam ialah yang pertama, ada dua orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi disebut akidain. Yang kedua, ada sigot atau ada ijab kabul. Yang ketiga, ada ma'qud alih atau ada sesuatu yang diakadkan. Sementara itu, syarat akad dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang bertransaksi antara lain berakal, baligh, mumayyiz dari orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Yang kedua, syarat barang yang diakadkan antara lain bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Yang ketiga, syarat sigot atau ijab kabul. Dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat. Ijab dan kabul harus ucapan yang bersambung. Ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab dari yang memiliki barangnya kepada orang yang untuk bertanggung jawab. Macam-macam akad. Ada beberapa macam-macam akad, antara lain yang pertama, akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Yang kedua, ada juga akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel, atau akad yang melalui akta notaris. Yang ketiga, akad perantara utusan atau wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain, agar bertindak atas nama pemberi mandate. Yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Yang kelima, akad ta'ati atau saling memberikan. Akad yang sudah berjalan secara umum, contohnya beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar-menawar. Yang terakhir ada hikmah akad. Ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam muamalah, antara lain yang pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak, seperti sama-sama suka. Yang ketiga, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang keempat, terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. Yang kelima, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Akhir